Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kita ketemu lagi di mata kuliah Manajemen Kualitas Perangkat Lunak. Manajemen Kualitas Perangkat Lunak merupakan mata kuliah pilihan. Dan sebelum saya lanjutkan menjelaskan tentang manajemen kualitas perangkat lunak, saya akan menjelaskan terlebih dahulu poin-poin penilaiannya. Ada 4 macam poin penilaian di dalam mata kuliah ini, antara lain kehadiran sebesar 20%, lalu ada tugas individu sebesar 30%, ada ujian tengah semester sebesar 20%, dan yang terakhir adalah ujian akhir semester 30%. Materi-materi kuliah yang akan kita pelajari selama 14 kali pertemuan ini tidak hanya tentang teori saja, tapi juga praktek menganalisa pengujian dari aplikasi. Materi yang akan kita pelajari yang pertama adalah tentang manajemen. Apa sih manajemen? Lalu apa hubungannya dengan plan, do, check, action? Lalu manajemen sebagai sains dan manajemen sebagai seni. Selain itu kita juga membahas tentang kualitas, baik itu kualitas produk maupun kualitas perangkat lunak. Lalu kita belajar juga tentang manajemen kualitas perangkat lunak. Mengapa perangkat lunak harus ada kualitasnya dan bagaimana cara memanage suatu perangkat lunak tersebut sehingga menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas bagus. Setelah itu kita akan melakukan studi kasus, analisa pengujian dari perangkat lunak. Dari di sini kita ada banyak sekali nanti praktek menganalisa aplikasi-aplikasi yang sudah jadi, lalu kita lakukan analisa pengujiannya seperti apa. Begitu ya. Untuk tanya jawab lebih lanjut, jika kalian belum paham, kalian bisa menghubungi saya via WhatsApp di 08121557648 atau via email juga bisa. Untuk hari pertama di pertemuan ini kita akan membahas tentang manajemen. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan manajemen? Oke, saya akan menjelaskan tentang manajemen. Manajemen adalah suatu proses untuk mengatur sesuatu yang dilakukan oleh sekelompok orang atau organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut dengan cara bekerja sama memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Manajemen juga mempunyai arti seni mengatur dan melaksanakan. Di dalam manajemen terdapat banyak sekali upaya-upaya, yaitu upaya perencanaan, pengkoordinasian, pengorganisasian, dan pengontrolan sumber daya. Gunanya untuk apa? Untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Apa yang dimaksud dengan efektif? Efektif di sini adalah dalam mencapai tujuan secara terencana. Dan efisien adalah untuk melaksanakan pekerjaan dengan benar dan terorganisir. Manajemen erat kaitannya dengan PDCA, plan, do, check, dan action. Plan adalah perencanaan, do adalah pengerjaan, check adalah pengecekan, dan act adalah tindak lanjut atau tindakan. Seperti itu. Untuk contoh dari PDCA, misalnya ketika kalian melakukan kerja praktek. Saat melakukan kerja praktek, kalian akan membuat suatu aplikasi sistem informasi. Misalnya begitu. Dalam membuat suatu aplikasi dibutuhkan perencanaan. Perencanaan di sini adalah aplikasi apa yang akan kalian buat. Lalu usernya yang akan memanfaatkan siapa dan manfaat dari aplikasi sendiri itu apa. Lalu setelah itu kalian akan melakukan pengerjaan. Pengerjaan di sini mulai dari perancangan sistem hingga ke pengkodean.
atau melakukan coding. Setelah itu kalian melakukan pengecekan apakah aplikasi yang kalian buat tersebut dapat berjalan fungsi-fungsinya. Setelah membuat pengecekan, kalian akan melakukan pelaporan. Pelaporan di sini mulai dari pembuatan laporan-laporan dari konsep sampai ke timbal balik atau feedback dari aplikasi tersebut bagaimana, baik dari sisi user maupun sistemnya apakah berjalan dengan baik atau tidak. Itu contoh dari manajemen atau PDCA secara sederhana. Contoh lain dari manajemen adalah misalnya pada saat semester ganjil ini dilaksanakan perkuliahan secara daring menggunakan sistem Elena. Semua mahasiswa mengisi absensi kehadiran menggunakan sistem Elena dan semua dosen mengupload materi dan memberikan penugasan dengan menggunakan sistem Elena. Lalu, kepala departemen akan melakukan pengecekan apakah semua dosen telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan apakah kepala bagian akademik juga akan melakukan pengecekan apakah semua mahasiswa telah melaksanakan absensi kehadiran melalui sistem Elena. Juga kepala bagian TIK akan melakukan pengecekan apakah sistem Elena berjalan dengan baik atau tidak. Setelah dilakukan pengecekan, maka akan dilakukan report apakah semua yang menggunakan sistem Elena berjalan dengan baik ataukah tidak. Seperti itu contoh dari manajemen secara umum. Untuk selanjutnya, kalian akan saya berikan latihan soal, yaitu kalian membuat 3 contoh kasus tentang manajemen secara sederhana saja. Misalkan manajemen di supermarket, manajemen di pertokoan, atau manajemen di sebuah perusahaan. Kalian bisa menuliskan di buku catatan untuk kemudian di pertemuan berikutnya kita akan melakukan pengecekan bersama-sama. Terima kasih, kita lanjutkan untuk pertemuan berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.